Selamat pagi adik-adik semuanya di rumah. Jumpa lagi bersama Lose Chen Fang. Dan saya Lose Herman. Di dalam ibadah sekolah minggu GKA Lyon versi online. Lose Herman sudah lama sekali nggak kelihatan. Kemana aja Lose? Iya Lose selama ini di rumah saja. Kan masih ada corona ini Lose Chen Fang. Oh iya. Iya, Lose nggak kemana-mana. Tapi tiap minggu Lose tetap beribadah. Bener ya Lose. Setiap minggu kita masih bersyukur kita bisa beribadah secara online. Adik-adik, kita akan mulai ya ibadah pada pagi hari ini. Ya betul, kita mulai ya Dede ya. Sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Kiranya juga kami bersyukur Engkau telah menyertai kami, menjaga kami semua, kesehatan kami dan keluarga kami. Sebentar lagi kami akan beribadah, Engkau mau sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Katakan amin. Lose Herman, nggak terasa tahun 2020 ini sudah mau habis ini Su. Iya ya, hari ini sudah tanggal 27 Desember. 4 hari lagi sudah habis tahun 2020. Iya. Tapi kita tetap bersyukur ya, Tuhan masih menjagai kita pada tahun 2020 Iya, sampai sekarang. Kita tetap bersyukur dan tetap bersukacita karena Tuhan itu baik. Adik-adik semua ada sukacita di rumah? Mas Herman ada sukacita enggak? Ada, pasti. Kita mau memuji Tuhan hari ini dengan bersukacita. Kita nyanyikan lagu Ada Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita, adalah SUKACITA di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. 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 Ada kasih Yesus, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus, ada kasih Yesus di hatiku. Adik-adik tetap semangat ya memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu yang berikutnya, Bersama Tuhan Aku Bisa. Supaya lebih semangat, kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Ayo berdiri yuk semua. Yuk semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan semangat. Big or small, short and tall. Big or small, short and tall. Big or small, short and tall. Semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeay, yeay, yeay. Bekerja, berkarya untuk kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta
small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Ye, ye, ye. Bekerja, berkarya untuk kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Pa, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, ye, ye. Sa, 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan yang keras. Ye, 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 ye. Sa, 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku pasti bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita semua duduk tenang ya, menyiapkan hati kita. Kita mau nyanyikan Kasih Pasti Lemah Lembut. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma ditonton ya TV-nya, tapi kita semuanya ikut menyanyi. Kita nyanyikan Kasih Pasti Lemah Lembut. Kita katakan sama-sama, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Tuhan Yesus, ini persembahan yang aku udah kumpulin selama ini. Aku mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan memelihara aku, memelihara mama, papa, dan teman-temanku. Nah, adik-adik di rumah sudah kumpulin persembahan belum? Hai Ce Laura. Hai, Gimana kabarnya Ce Laura nih kok? baik banget. Sukacita banget apa ulang tahun? Bukan ulang tahun sih Lause, aku seneng banget karena aku bisa kasih persembahan ke Tuhan. Oh gitu. Emang kenapa kasih persembahan kepada Tuhan? Ya karena Tuhan sudah begitu sayang sama kita. Kita diberi makan, nafas, kesehatan, dan banyak lagi. Jadi kita harus bersyukur dong Lause. Super sekali Ce Laura ini ya. Nah, Tuhan pasti senang punya anak-anak yang tahu berterima kasih kepadanya. Nah, waktu Natal, Ce Laura kasih apa sama Tuhan Yesus? Adik-adik di rumah juga sudah kasih apa sama Tuhan Yesus? Kalau aku sih ya Lause, ngasih uang persembahan yang banyak banget buat Tuhan. Gitu ya. Ce Laura itu bagus banget. Lause mau tanya, apa itu adalah persembahan yang terbaik yang sudah Ce Laura kasih ke Tuhan? Gimana ya Lause? Jujur aku juga nggak tahu sih. Pokoknya udah kasih yang persembahan yang terbaik, yang paling banyak ke Tuhan. Lause coba dong ajarin Laura gimana sih cara kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan. Oh, oke deh. Nah, Ce Laura dan adik-adik di rumah, kita mau dengerin cerita firman Tuhan ya. Nah, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah datang mengasihi kami manusia berdosa. Dan hari ini kami mau belajar dari firman-Mu untuk mengajari kami bagaimana memberi yang terbaik buat Engkau yang sudah begitu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ini tentang apa? Tentang orang-orang Majus dari timur. Adik-adik sekalian, Lause yakin adik-adik pasti tahu tentang cerita Natal. Cerita Natal adalah tentang Tuhan Yesus yang lahir di sebuah kandang di Bethlehem di tanah Yudea. Nah, pada waktu itu siapa yang menjadi raja di Yudea? Ada yang tahu? Ya benar, dia adalah Herodes. Nah, pada waktu Raja Herodes memerintah Yudea, ada orang-orang Majus dari timur, mereka datang di Yerusalem dan mereka bertanya, di mana dia? Raja yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya. Kami datang mencari dia dan kami ingin menyembahnya. Nah, Raja Herodes ketika mendengarnya terkejut. Dia marah, kenapa ada raja yang lain yang datang? Seharusnya raja cuma saya. Dia memanggil orang yang ada di Yerusalem, para imam Yahudi. Di mana raja yang baru lahir itu? Mereka mengatakan, berdasarkan kitab suci, raja orang Yahudi lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Oke, baiklah. Raja Herodes ini karena dia punya rencana yang jahat untuk raja yang baru lahir ini. Dia tidak mau ada raja yang lain. Maka dia panggil lagi, hei kamu para Majus, kamu pergi cari raja itu. Dan kalau kamu sudah dapat raja itu, kamu datang ke aku dan kamu kasih tahu. Supaya aku juga mau menyembah raja itu. Nah, adik-adik sekalian, maka pergilah mereka para Majus ini sambil melihat bintang. Mereka mencari raja orang Yahudi tersebut. Dan akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Dan mereka melihat di sana. Apa yang ada di sana? Adik-adik tahu? Nah, Lause yakin pasti adik-adik semua tahu ya. Apa yang ada di sana? Siapa yang ada di sana? Ya, dia adalah Tuhan Yesus yang masih kecil bersama dengan ibunya Maria. Nah, adik-adik,
Para Majus ini senang banget ketika mereka melihat ada Tuhan Yesus. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah Tuhan Yesus. Mereka bersujud menyembah Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus adalah seorang anak. Kenapa mereka menyembah Tuhan Yesus? Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan dia layak untuk disembah. Nah, adik-adik sekalian, mereka sangat senang bertemu dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat mereka. Dan karena itu mereka memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik, apa pemberian yang paling mahal yang diberikan oleh para Majus? Ya benar, emas. Harganya sangat mahal tentunya ya dibandingkan dengan kemenyan. Biasanya kemenyan digunakan di dalam ibadah. Kemudian mur itu biasanya digunakan di dalam pemakaman atau penguburan ya. Tetapi mengapa mereka memberikan, ada yang memberikan emas, ada kemenyan dan ada mur. Nah, mereka memberikan yang terbaik dari yang mereka punya. Jadi itu yang mereka punya, yang terbaik yang mereka punya dan mereka mau kasih kepada Tuhan yang sudah begitu mengasihi mereka. Nah, adik-adik lihat orang-orang Majus ketika bertemu dengan Tuhan dan memberikan pemberian yang terbaik, mereka sangat senang. Mereka tidak merasa rugi, tetapi mereka bersuka cita karena mereka punya Tuhan yang begitu mengasihi mereka dan karena itu mereka mau memberi yang terbaik kepada Tuhan yang sudah mengasihi mereka. Nah, dari firman Tuhan ini kita belajar dua hal ya adik-adik. Yang pertama, kita belajar punya hati yang mau menyembah Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Mereka dari jauh datang ke Yerusalem mau menyembah Tuhan. Nah, yang kedua, kita harus memberi persembahan yang terbaik dari apa yang kita punya. Tuhan tidak minta kita harus yang paling banyak, yang paling mahal. Tetapi Tuhan mau kita memberi yang terbaik dari apa yang kita punya. Nah, adik-adik kita sudah dengar cerita firman Tuhan. Sekarang langsung mau cari Laura. Halo Laus. Gimana? Sudah denger tadi ceritanya? Sudah dong Laus, tapi ya ada yang aku bingung nih. Aku mau tanya nih, hati yang menyembah Tuhan Yesus itu kayak gimana sih Laus? Nah, jadi gini ya, Laura sama adik-adik di rumah. Jadi hati yang menyembah Tuhan Yesus itu adalah hati yang mau percaya kepada Tuhan saja dan menjadikan Dia yang paling utama di dalam hidup kita. Nah, kalau tadi dalam cerita Laura udah lihat ya, Sudah ada yang dong. namanya raja yang jahat dan kejam itu siapa namanya Laura? Herodes. Betul, Raja Herodes bilang kan mau menyembah Tuhan Yesus. Tetapi apakah Raja Herodes mencari Tuhan dan menyembah Dia? Enggak. Enggak, bahkan Raja Herodes menolak, tidak boleh ada raja yang lain. Nah, tadi juga ada yang namanya para imam Yahudi. Mereka kan tahu kalau Tuhan Yesus lahir di mana? Di Kota apa? kota Bethlehem. Iya benar sekali, adik-adik di rumah juga pasti tahu ya. Nah, mereka tahu Mesias atau Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Tetapi apa mereka mencari Tuhan Yesus? Enggak, mereka menolak Dia. Nah, jadi hati yang menyembah Tuhan itu hati yang mau datang sama Tuhan, percaya kepada Dia dan menjadikan Dia yang terutama. Begitu Oh Laura. gitu ya Laus. Berarti kita cuma boleh nyembah Tuhan aja ya Laus. Benar sekali, seperti orang-orang Majus tadi. Mereka dengan semangat, senang. Mereka mencari Tuhan. Dan ketika mereka bertemu dengan Tuhan, walaupun Tuhan Yesus masih anak kecil, tetapi mereka menyembahnya. Dan mereka tahu Dia adalah Tuhan. Oh gitu. Berarti memberi yang terbaik buat Tuhan itu harus dengan hati yang percaya sama Tuhan dan dari apa yang kita punya ya Laus. Betul, memberi yang terbaik dari apa yang kita punya. Jadi tidak perlu untuk menjadi terpaksa dan merasa rugi mau kasih. Kenapa? Karena kita tahu kita ini lagi kasih ke Tuhan yang sudah begitu sayang ke kita.
Nah, jadi kita juga harus memberi yang terbaik dari apa yang kita punya. Nah, Laura sama adik-adik di rumah, kan kita mau belajar ngasih persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Dari gereja udah kasih celengan ya. Ya, celengannya bukan kayak gini ya. Ini celengannya Laura kekecilan. Nah, celengan yang adik-adik terima, nanti kita mau belajar ya. Kasih yang terbaik. Nabung ya, taruh di dalam celengan. Nanti satu waktu kita bisa minta tolong mama papa untuk bisa transfer ke gereja, atau kita datang ke gereja mau taruh sendiri di kantong persembahan. Boleh ya. Ayo belajar kasih yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah kasih ke kita. Oke, setuju? Setuju dong, Laus. Ya, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sayang kami. Kau datang ke dunia menjadi manusia untuk kami. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau mati di atas kayu salib buat kami. Ajar kami untuk tahu mengasihi Tuhan dengan memberi yang terbaik buat Tuhan. Memberikan hidup kami yang sayang sama Tuhan, yang taat sama Tuhan. Bahkan belajar untuk memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Ya adik-adik, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas ya. Oke, nah kita akan buat heart seperti ini, kalau ditutup jadi begini ya. Nah ini biar mengingatkan kita bahwa hati kita ini untuk Tuhan, kita mau kasih yang terbaik. Oke, nah cara buatnya gini, adik-adik siapkan sepotong kertas seperti ini, kemudian dilipat jadi 2 ya, kemudian dilipat lagi, dilipat ke dalam ya, ke dalam begini, kemudian sebelahnya ini juga dilipat ke dalam. Nah kemudian dilipat begini, dilipat ke dalam, baru kita potong. Hati-hati ya, potongnya itu yang pinggirnya ini jangan dipotong semua ya, karena nanti nggak jadi. Oke, bisa minta bantu mama papa atau koko cece di rumah ya. Kita bikin bentuk hati ya. Oke. Nah ini udah jadi ya. Bisa dibuka, tutup lagi. Nah terus kita bisa tulis ya. Jadi untuk Tuhan Yesus dari, nah di sini Lause tulis dari Lauselian ya. Nanti kalian bisa tulis dari Kenso misalnya ya, atau dari Christopher untuk Tuhan Yesus. Di dalamnya ada apa? Ya, di dalamnya sini nanti kalian bisa tulis, aku mau kasih ke Tuhan. Di bawah kalian bisa gambar sendiri ya. Lause sih bikin dari kertas kecil ya, gambar hati. Tapi kalian bisa gambar sendiri. Aku mau kasih ke Tuhan hati yang terbaik. Nah di sini kalian bisa gambar hati boleh, atau kalian bisa langsung tulis kayak ini, langsung tulis ini ya. Aku mau kasih hati yang menyembah Tuhan, yang beri persembahan yang terbaik, kemudian lebih taat sama perintah Tuhan, kemudian aku mau lebih percaya sama Tuhan. Nah, di sini kalian bisa tulis, bisa ditambahin ya yang lain. Di sini sih Lause tulis I love Jesus forever. Kalian bisa tulis yang lain juga. Nah, ada sebelah-sebelahnya, kalian mau decorate silahkan. Nah, di dalamnya juga kalau kalian mau decorate boleh ya. Oke,
Hopefully jadi dari activity ini kalian bisa ingat ya, kalau Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat hidup kita, Tuhan bisa menemukan bagaimana kita menjadi anak-anak yang memberi yang terbaik bagi Tuhan. Adik-adik, sampai di sini ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita nyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Sampai jumpa lagi adik-adik minggu depan di ibadah sekolah minggu GKA Lyon versi online. Bye. God bless you.